Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemenangan dan kekalahan niscaya dalam demokrasi. Drama dan keriuhan sangat wajar dalam kompetisi. Yang unggul adalah pemenang kita semua. Mereka yang kalah bukan pecundang sia-sia. Berpestalah tanpa melukai sang lawan. Bersedihlah tanpa mengorbankan banyak tatanan. Mari menyikapi hasil yang dikeluarkan dengan kedewasaan penuh kemapanan. Tibalah saatnya bersatu kembali sebagai rakyat Indonesia, mengawasi pemimpin yang dipilih untuk berkuasa. Rakyat telah membuktikan diri lewat partisipasi. Giliran pemimpin berbakti penuhi segala janji. Selamat datang di Ngaji Politik. Di sini kita akan mengawal judul Pemilu dan Kebincangan Demokrasi di Ranah Lokal. Bersama saya Fairoza Nurzaman Hasani, inilah Ngaji Politik. Saat ini saya sudah ditemani dengan dua teman saya yang sangat luar biasa. Di samping kanan saya ada Mas Yoga Leite, merupakan mahasiswa filsafat Universitas Gadjah Mada. Dan di samping kiri saya ada Mbak Indah Setianingrum, merupakan mahasiswa ilmu hukum di Universitas Sains Al-Quran Wonosobo. Ya, terima kasih Mas Yoga dan Mbak Indah. Tema pemilu dan kebincangan demokrasi di tingkat lokal. Pemilu merupakan suatu pesta demokrasi yang kita jalankan setiap pagelaran 5 tahunan sekali. Di mana pada saat pemilu ini, rakyat itu memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, tidak hanya memilih, namun juga dipilih. Sayangnya, pemilu yang kita jalankan ini, yang merupakan hasil dari sebuah demokrasi, itu memiliki banyak sekali sisi gelapnya, memiliki banyak sekali kelemahan. Di mana saat itu ya, sebelum pemilu ini diadakan, pemilu secara langsung, ada pemilu secara tidak langsung yang dipilih melalui perwakilan rakyat. Dan jauh sebelum itu, pemilu yang diadakan hanya sebuah istilah formalitas yang mana sudah diatur pemenangnya oleh wakil-wakil rakyat, oleh penguasa. Kita contoh langsung di rezim Orde Baru dan sebagainya. Dimana jauh sekali sebelum itu, Muhammad Hatta pernah bilang kepada Soekarno bahwa sistem otoriter itu tidak akan lebih lama umurnya, panjang umurnya daripada Soekarno itu sendiri. Akhirnya jatuhlah otoriter dan muncullah demokrasi. Menarik sekali ini, bagaimana pemilu merupakan anak dari demokrasi. Namun pemilu saat ini itu belum bisa mencapai tujuan utama dari demokrasi itu sendiri. Menurut Mas Yoga sendiri, tentang fenomena pemilu kita saat ini sebagai bentuk pesta demokrasi kita, apakah pemilu ini merupakan sistem pemilihan yang sudah tepat saat ini, dan apakah dengan adanya pemilu demokrasi ini bisa tetap dipertahankan dengan realitas yang terjadi saat ini, di mana banyak sekali kebobrokan dalam demokrasi kita. Mas Yoga, seperti apa pandangan secara umum seperti itu? Terima kasih Mas Sosa ini atas kesempatannya. Saya sangat senang sekali bisa diundang kembali ke sini kan, seperti itu. Saya juga senang sekali, Mas. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita menilik lebih jauh ya secara historisnya kan, kita pernah mengalami fase tahun 55 seperti itu yang disebut sebagai pemilu paling jujur. Tidak ada money politik pada waktu itu, yang ada adalah adu gagasan, bahkan adu ideologi yang terjadi pada tahun 55 itu. Kemudian ketika rezim Orde Baru berkuasa, pemilu hanya tadi disampaikan seperti hanya formalitas saja untuk adanya pemilu itu. Kemudian di era reformasi sekarang, peran partisipasi masyarakat itu kemudian menguat secara tidak langsung maupun secara langsung melalui pemilu itu. Hanya saja ketika pemilu itu masih banyak persoalan, bahkan permasalahan yang ada di dalam pemilu itu. Let's say atau katakanlah adalah money politik. Uang itu, ketika seseorang menerima uang itu kan ada berbagai macam alasan ya ketika seseorang itu menerima uang. Ada karena alasan kebutuhan ekonomi, ada alasan karena dia memang secara psikologis tertarik dengan uang, atau alasan-alasan lainnya. Tetapi di dalam politik sendiri, uang untuk membeli hak suara seorang warga negara atau partisipan dari pemilu itu sendiri, itu sebenarnya secara moral bisa dipertanyakan seperti itu. Saya tidak mengatakan bahwasannya itu jelek atau tidak, tetapi bagaimana kemudian ketika suara itu dinilai berdasarkan uang,
dan tidak sesuai dengan ide-ide dari demokrasi. Karena ide-ide dari demokrasi itu intinya adalah persaingan ide, bahkan persaingan ideologi. Nah, ketika ada money politik itu, persaingan ide dan persaingan ideologi itu menjadi tidak terjadi. Mungkin Oke, itu. saya akan masuk sebelum ke Mbak Ida, saya akan masuk tadi tentang pemilu itu sendiri ya. Pemilu yang tadi dikatakan Mas Yoga itu membantu masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Apakah benar masyarakat di Indonesia saat ini sudah benar-benar menjalankan partisipasi atau sebenarnya masyarakat itu lebih kena mobilisasi, lebih terpengaruhi oleh mungkin tadi ideologi, gimana? Apa iya sih Mas pemilu saat ini itu sudah mencerminkan sistem yang memilih kualitas terbaik di politisi itu sendiri gitu kan. Terus tadi dikatakan Mas Yoga kalau tentang kejujuran gitu ya. Kan ada ya salah satu patah yang Mbak Ida mungkin tahu juga ya, bahwa politisi itu boleh berbohong, tapi tidak boleh salah. Kalau penulis itu tadi politisi boleh berbohong tapi tidak boleh salah. Kalau penulis itu tidak boleh berbohong atau harus jujur tapi boleh salah gitu kan. Penulis atau akademisi gitu. Apakah jangan-jangan pemilu kita itu penuh bohongan gitu? Mas Yoga seperti apa? Sebenarnya kalau misalnya dikatakan bahwasanya pemilu itu benar-benar bersih 100%, ya dikatakan bahwasanya itu adalah pertarungan ide atau pertarungan ideologi yang benar-benar 100% di situ adalah pertarungan ide dan ideologi, maka akan sulit. Karena apa? Karena banyak masyarakat di grassroots itu kan secara intelektualitasnya mengenai pemahaman mengenai politik, pemahaman mengenai kebijakan pemerintah itu masih sangat kurang. Bahkan mungkin anak-anak atau mahasiswa yang tidak kuliah di jurusan politik atau kebijakan publik tidak memahami hal itu dengan cara baik. Artinya di situ ada peran intelektual dan kemudian di situ juga ada semacam kalau misalnya kita meminjam bahasa yang berasal dari Habermas itu kan ada semacam hegemoni yang terjadi, bahwasanya kayak misalnya media sosial mempengaruhi pilihan masyarakat. Apakah ketika dia terpengaruh oleh media sosial yang dikatakan sebagai pilihan yang rasional atau tidak? Itu menjadi suatu pertanyaan baru bagi kita sebetulnya. Berarti singkat saja Mas Yoga, bisa atau tidak pemilu kita kembali bersih seperti ini? Sulit. Saya akan ke Mbak Indah. Nah, tadi Mas Yoga sudah menyampaikan tentang money politik ya, tentang money politik sebagai satu kasus yang sangat besar. Ya. Bahkan di Wonosobo sendiri itu juga terjadi, di mana tahun 2000-an awal di Wonosobo itu premanisme merajalela gitu. Apalagi money politik gitu. Saya pernah membaca tulisan-tulisan di Tribun Wonosobo gitu, di Wonosobo Express di situ bagaimana para stakeholder di Wonosobo ini juga dibayar seperti itu. Yang dari wartawan yang berani seperti itu. Dan Gus Dur sendiri melalui candaannya gitu mengatakan, pernah ditanya oleh seorang itu, Gus, pesan buat Gus Durian apa kira-kira kayak gitu. Terus Gus Dur menjawab, buat Gus Durian yang mau masuk politik ya Dang Sugio dhisik kayak gitu. Kamu harus kaya dulu. Kenapa? Soalnya saat ini politik itu mahal harganya. Nah, menurut Mbak Indah sendiri kayak gitu dengan fenomena seperti apakah pemilu saat ini itu sudah tepat dengan nilai-nilai demokrasi kita? Yang kedua, apakah money politik ini memang sebenarnya ya udahlah biarlah terjadi atau jangan bisa kok ini tidak dilakukan kayak gitu. Mbak Ida dengan kasus-kasus seperti itu bagaimana? Baik, terima kasih Mas Unsa atas kesempatannya. Mungkin langsung saja ya Mas, kalau berbicara masalah apakah pemilu kita itu sekarang sudah demokratis atau belum, itu tidak usah jauh-jauh sampai ke pemilu, tetapi kita lihat di lini kehidupan kita sehari-hari, apakah kehidupan berbangsa, bernegara, bahkan di kehidupan masyarakat kita itu kita sudah menjunjung tinggi nilai demokratis atau belum. Karena sulit ya kalau seperti yang tadi sudah dikatakan sama Mas Yoga, bahwasanya bisa nggak sih pemilu kita itu bersih? Sulit, karena ini sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwasanya penyakit KKN seperti itu sebenarnya sudah menjadi penyakit kronis yang menggerogoti bangsa kita, Mas. Saya kira money politik itu lama-lama menjadi tuntutan, karena kembali lagi tadi banyak orang yang ingin menduduki kursi politik, tetapi ya memang kita katakan mobilitasnya, kendaraannya, transportasi untuk menduduki jabatan-jabatan strategis itu sudah menjadi kultur bahwasanya mendapati kursi politik seperti itu mahal harganya. Makanya mau tidak mau, karena keadaan yang terpaksa, mereka juga keinginan hawa nafsu mereka untuk menduduki kursi seperti itu, akhirnya mau nggak mau mereka mencari jalan pintas seperti itu. Lalu kalau misalkan dikatakan money politik itu bagus atau enggak sih? Ya secara orang sehat yang bernalar pasti bicara tidak bagus gitu loh. Karena apa? Money politik itu
beda ya money politik sama pembiayaan politik ya. Kalau pembiayaan politik ya kita nggak bisa katakan bahwa politik itu bisa nol biaya, itu nggak mungkin, karena kita tahu sendiri bahwasanya orang berpolitik itu mereka juga mencari cuan di sana, uang di sana kan, profesi mereka itu kan ada di sana ya kan. Itu kita nggak usah naik sampai ke sana gitu. Tapi kalau misalkan dalam berdemokrasi kita menerapkan money politik, kemudian untuk mencapai titik kekuasaan itu mereka harus istilahnya menyuap orang-orang tertentu, masyarakat dengan pula mereka memanipulasi hasil suara dan lain sebagainya. Menurut saya itu sangat mencederai demokrasi, karena seharusnya masyarakat itu dipertontonkan para calon-calon pemimpin kita itu dengan prestasi dan juga komitmen mereka yang sungguh-sungguh seperti itu. Kalau misalkan dijual terlebih dahulu dengan uang, ya menurut saya itu sudah tidak suci lagi. Sudah ada intervensi dari formulasi yang lain untuk kemudian mereka menentukan pilihan mereka. Baik Mbak Indah, tadi ada satu statement yang menarik di situ. KKN itu udah kronis gitu Mas Yuga ya. Mbak Indah juga tadi mengatakan ini udah menjadi penyakit kronis kita gitu. Bahkan kayak sudah menjadi satu ciri bangsa kita gitu. Dulu bangsa kita dikenal dengan kesopanannya, dengan bagaimana menghormati orang lain, bersikap santun gitu. Tapi sekarang kayak terang-terangan melakukan KKN gitu. Padahal di kita juga ada KPK ya kan, ada Badan BIN, intelijen dan sebagainya, ada aparatur pemerintahan. Bahkan korupsi itu tidak hanya menjalar di dalam pemilu gitu, bahkan di aparatur pemerintahan yang jelas-jelas murni sebagai aparatur penegak hukum juga melakukan korupsi gitu. Bagaimana pilar-pilar demokrasi kita juga saat ini sudah melakukan korupsi gitu, melakukan ketidakbenaran lah, hal-hal yang tidak benar itu dilakukan di sekarang, bahkan di situ sampai ke penegak hukum kita. Bagaimana kita mau menyembuhkan KKN kalau dokternya juga kita mau menyembuhkan penyakit tapi dokternya juga sakit, itu siapa yang menyembuhkan di situ? Kan kasusnya seperti itu ya di situ. Terus kaitannya dengan money politik itu tadi, berarti kan kayak gitu ya Mas. Artinya kursi di dalam satu jabatan itu mahal harganya gitu. Mahal harganya dengan pengeluaran yang sangat besar itu dia baru bisa keterima. Tapi ada juga yang mengeluarkan uang yang sangat banyak juga nggak jadi juga kayak gitu. Itu banyak terjadi kasusnya. Nah, terkait dengan itu, dengan pilihan rasional, bagaimana sih kita mengedukasi masyarakat supaya ketika ada uang setumpuk besar 100.000 bahkan jutaan di situ dikasih, ada yang melakukan serangan fajar di situ untuk ayo pilih saya di dalam H-1 pencoblosan atau malamnya sebelum pencoblosan seperti itu. Ini kan kalau di ranah mungkin nasional di kota-kota besar itu mungkin mudah karena memang edukasi politiknya sudah bagus, pengetahuan politiknya bagus. Jadi tadi yang Mas juga katakan, partisipasi yang berdasarkan pilihan rasional itu ada. Tapi di ranah lokal ini Mas, di ranah masyarakat desa sampai ke pilkades, yang saya jamin nggak semua pilkades kepala desa itu paham politik ya, nggak semua aparatur desa di sini juga mungkin mahasiswa politik dan sebagainya yang tahu menahu tentang politik. Bahkan masyarakat desa juga lebih banyak yang tidak mengemban pendidikan tinggi seperti itu, yang ya saya butuh uang, udahlah terima aja, saya nggak peduli dengan kualitas program kamu seperti apa. Menangani itu sampai ke ranah desa, ranah yang terkecil, menurut Mas Yuga seperti apa? Kalau berbicara mengenai sampai ranah terkecil, kita tidak mungkin berbicara itu tanpa membahas mengenai budaya politik. Kalau misalnya kita berbicara mengenai budaya politik, itu ada salah satu quotes yang saya sangat suka sekali, bahwasanya pemerintah yang koruptif itu jodoh dengan masyarakat yang rakus. Kalau misalnya ada masyarakat yang rakus, pasti pemerintahnya koruptif. Kalau misalnya pemerintahnya koruptif, pasti masyarakatnya rakus. Kenapa hal itu terjadi? Karena ada suatu budaya yang tengah menggeligar mungkin di kehidupan kita sekarang, seperti kayak konsumerisme, bagaimana masyarakat itu kemudian menjadi lebih pragmatis atau oportunis bahkan terhadap kehidupannya. Dan ini sebenarnya sudah ada semacam pergeseran ya, misalnya sebagai contoh di kehidupan orang Jawa, kalau misalnya kita menilik sejenak terkait dengan filsafat Jawa, orang Jawa itu kan terkenal dengan hidup yang sederhana, terus seni, nggak unggu anak asor, terus tidak mau bermewah-mewahan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat sekarang, yang mungkin itu kalau misalnya ditelusuri secara historisnya adalah peninggalan dari kolonialisme Belanda, yang mana itu kan ada semacam stratifikasi sosial, yang mana itu
secara sekarang termanifestasikan dalam stratifikasi ekonomi. Ketika itu terjadi, maka ketika orang kaya misalnya mau membeli baju-baju ini yang mahal-mahal, orang miskin merasa, oh, saya tidak punya uang. Ketika dia punya uang, dia membeli itu melalui apa? Melalui kesempatan opportunity yang datang pada dia. Jadi dia sudah tidak mikir lagi apakah ini uangnya dari money politik atau tidak. Ya sudah, itu urusan kesekian lah seperti itu. Tapi kalau misalnya ada suatu nilai-nilai kebudayaan yang seharusnya diimplementasikan di dalam suatu kehidupan masyarakat tertentu, itu seharusnya tidak akan terjadi. Berarti di sini saya tarik kesimpulan menurut Mas Yoga, cara menghilangkan money politik budaya seperti itu, buruk seperti itu, selain tadi edukasi sampai ke ranah terkecil di situ kepada masyarakatnya, juga harus menghilangkan needs atau kebutuhan masyarakat terhadap uang itu sendiri. Artinya harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dulu. Salah satunya itu. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa menghilangkan perilaku atau bentuk perilaku sosial yang mana itu hedonis. Apalagi di dalam Islam kan hidup bermewah-mewahan itu begitu di ini ya, malah Islam khususnya pesantren ini lebih menekankan wirai ya. Nah, seperti itu. Sesuatu yang sifatnya dunia gitu. Ada satu makalah di situ kan. Mali dunyaka ka anaka ta'ishu abadan, mali akhiratika ka anaka kamu tuhodan, kayak gitu. Kamu tuh buat dunia tuh seakan-akan abadi, santai mawon gitu. Kamu abadi kan, kamu mau cari uang kapanpun masih tetap hidup ya kan. Nah, tapi kalau kamu mau mati besok, buat akhirat seakan-akan kamu mati besok, berarti berlomba-lomba gitu, berbanyak ibadahnya, berbanyak melakukan kebaikan kayak gitu. Mungkin itu ya kalau dari Mas Yuka ya. Dari Mbak Indah sendiri, kaitannya dengan ini Mbak Indah. Kita kan mahasiswa ilmu hukum nggih. Nah, itu hukum kita artinya itu kan sangat lemah ya, ketika dihadapkan dengan manipul kayak gitu, money politik, terus dihadapkan dengan mungkin strata sosial gitu. Dia dihadapkan dengan orang dengan status tinggi, hukum kita tuh lemah banget. Lebih cenderung buat meringankan hukuman yang didakwa koruptor di situ. Bahkan di pemilu ya kan, di pemilu kita kan ada kasus yang pemilu di situ mantan napi boleh nyalek lagi, boleh nyalon lagi gitu. Yang ada ketentuan cuma ditulis di dalam kotak surat suaranya yang terakhir itu ex napi, tapi di baliho dia nggak nyebutin ex napi gitu. Dan masyarakat ketika milih kan nggak pikir lama itu. Ada yang tak cek dulu lah namanya siapa gitu. Ada yang ya udahlah asal pilih yang nomor 1 dan sebagainya kan kayak gitu. Artinya hukum kita itu tumpul ke atas tajam ke bawah. Kayak nyuri ayam, nyuri sendal di masjid, hukumannya lama gitu, sampai penjara, sampai kurungan dan sebagainya. Nah, kaitannya dengan itu, dengan penegakan hukum kita, penegak hukum kita, dan dia kan hasilnya ke manipul dan rusaknya pemilu kita. Nah, itu tanggapan Mbak Indah tentang seperti itu tuh bagaimana? Apakah budaya ini bisa dihilangkan? Ini buat saya pertanyaan yang lucu ya. Iya boleh. Gimana ya kalau kita misalkan ngomongin masalah penegakan hukum di Indonesia gitu. Saya sebagai mahasiswa ilmu hukum sendiri pun sebenarnya optimis, pasti suatu saat itu akan bisa berubah, itu pasti. Yang namanya kita itu hidup kan harus optimis katanya kan gitu. Tapi kalau kita melihat fakta di lapangan sekarang gitu ya, mungkin sebelum menjawab itu saya akan menjawab sedikit tentang masalah demokrasi partisipan. Apakah seluruh daftar pemilih di Indonesia itu dijamin bisa memilih atau tidak gitu. Saya jadi keinget mata kuliah saya kemarin tentang mata kuliah hukum dan HAM. Di situ dijelaskan bahwasanya kita itu ada masyarakat adat yang benar-benar belum pernah dimasuki teknologi dan bahkan mereka itu buta huruf. Contohnya adalah suku Baduy Dalam. Nah, kalau misalkan kita berbicara masalah demokratisasi pemilu ya, apakah masyarakat Baduy Dalam ini sudah memperoleh perhatian penuh dari masyarakat terkait dengan partisipasinya di dalam kontestasi politik, terutama dalam pemilu. Apakah ketika ada pemilu, masyarakat Baduy ini benar-benar dirangkul sama pemerintah untuk dimintakan suaranya atau belum? Itu juga menjadi salah satu PR pemerintah loh dalam membenahi pemilu kita. Bahwasanya cacatnya demokrasi itu tidak hanya untuk orang-orang yang terlihat aja, tidak hanya untuk money politik yang ada di lapangan, tapi coba deh kita lihat, telusuri ke dalam-dalam. Apakah seluruh masyarakat kita itu sudah memang sudah diajak untuk memilih?
Itu yang pertama. Terus kemudian tadi masalah penegakan hukum. Sebenarnya saya agak sedikit bangga lah dengan beberapa kemajuan penegakan hukum kita. Ya. Yang pertama bangganya saya adalah dengan tertibnya institusi penegak hukum. Meskipun ini sebenarnya ada yang naik, ada yang turun, Mas. Karena gini, berita itu kan kalau misalkan menyorot itu pasti menyorot sesuatu yang ekstrim, kayak misalkan ini jaksa agung, misalkan kemarin yang ini hakim konstitusi yang terima suap, ada kan hakim Mahkamah Konstitusi yang menerima suap. Tapi di sisi lain kita kemudian negara kita itu menerbitkan lagi aturan restoratif justice untuk menghindari yang namanya maling ayam di penjara, sedangkan yang korupsi kok cuma segitu. Jadi biar tidak ada kesenjangan seperti itu, makanya diberikan jalan alternatif yang namanya restoratif justice atau yang biasa disebut dengan RJ. Nah kemudian mungkin satu hal yang ingin saya sampaikan bahwasanya terkait dengan masalah kenapa sih napi koruptor itu kayak misalkan yang kemarin itu kasusnya Jaksa Pinangki, kok penjaranya segitu, dengan denda segitu, kemarin baru di penjara berapa tahun itu sudah keluar. Tapi kan mungkin masyarakat belum mengkaji dulu undang-undang korupsi. Nah, undang-undang korupsi itu jadi sebenarnya tujuan pokok utama undang-undang korupsi itu salah satunya adalah mengembalikan aset negara yang diambil. Jadi ketika si koruptor ini sudah bisa mengembalikan aset negara yang dia curi, maka dia hanya berkewajiban untuk menyelesaikan sisa tahanannya aja gitu. Yang penting dana negara itu udah kembali, maka dia berkewajiban untuk menyelesaikan sanksi tahanannya, dan itu nanti akan banyak sekali remisi dan sebagainya, ada masa percobaan dan lain sebagainya. Itu kalau tidak salah tuh 2/3 hukuman. Dia kalau sudah mengembalikan dana korupsinya ke negara, kemudian sudah menjalankan masa tahanan 2/3, maka dia sudah bisa dinyatakan bebas, tapi bersyarat seperti itu. Nah, inilah lucunya dari aparat penegak hukum kita. Kenapa sih ex-napi koruptor itu masih bisa untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat gitu? Itu juga menjadi pertanyaan besar buat saya gitu loh. Kenapa orang yang sudah disangka dia menjadi pencuri, kenapa kita kasih kesempatan buat itu? Makanya iya, meskipun tujuan daripada undang-undang korupsi itu untuk mengembalikan aset negara, tapi apakah tidak ada efek jera yang lain yang kemudian bisa memberikan jera kepada para napi-napi koruptor itu. Jadi kalau saya katakan ya Mas, keseriusannya itu belum terlalu terlihat untuk hal-hal yang seperti itu. Coba bayangkan sudah menjalankan ya karena kalau kita berkata masalah hukum ya Mas, masalah hukum itu banyak sekali hal-hal yang bertabrakan itu. Kayak misalkan itu tadi ex napi koruptor boleh mencalonkan diri sebagai anggota caleg atau kepala desa. Itu kan, tapi itu ada syaratnya kan. Yeah. Kalau dia sudah menjadi mantan napi berapa tahun, 5 tahun atau berapa? Hukuman selesai. Iya, berapa tahun, ada jaraknya gitu. Nah, kita pun juga tidak bisa menyalahkan 100% bahwa residivis koruptor itu tidak boleh mencalonkan diri sebagai wakil rakyat atau sebagai pemimpin, karena secara tidak langsung kita membungkam hak politiknya dia dong. Secara tidak langsung itu juga menjadi hak politik, itu kan termasuk hak asasi kita. Nah, itu yang menjadi benturan di masyarakat itu seperti itu. Nah, kembalikan lagi, selain formulasi hukumnya yang harus dibenahi, itu integritas daripada oknum-oknumnya, aparatur penegak hukumnya itu gimana? Ya pemerintah kita lah. Buat apa kita memiliki aturan-aturan yang sedemikian rupa jelimet seperti ini, tapi integritasnya itu tidak ada. Ketika dihadapkan dengan uang seperti tadi yang disampaikan sama Mas Yuga, itu kita melempem di situ. Yaitu yang kemudian menjadikan masyarakat itu apatis sebenarnya. Mungkin seperti itu Mas Musa. Kaitannya dengan ini Mbak Indah tadi disinggung ya terkait dengan tertibnya institusi. Sebenarnya ada niat baik atau progres dari aparatur hukum penegak hukum kita untuk mewujudkan hukum yang adil dan rata untuk semua kayak gitu. Dan kaitannya dengan tadi pemilu, sebenarnya ini jadi pertanyaan besar itu Mbak Indah. Pertanyaan besar untuk kita semua ya khususnya. Apakah pemilu ini memang sudah sesuai dengan asasnya, langsung bebas dan adil kepada seluruh masyarakat, atau masyarakat yang di situ termasuk masyarakat yang golongan tereksklusi atau
bukan merupakan mayoritas kayak gitu tadi ada ayat kepercayaan suku tadi, apakah itu sudah dilibatkan yang apa ya asalnya mereka juga sama-sama warga negara Indonesia kayak gitu. Bahkan yang pengurusan KTP pun di situ agama ya, kolom agama mereka juga bingung mau milih apa karena kan memang tidak diakui, itu jadi satu permasalahan lain di situ. Tapi kaitannya dengan pemilu, mereka sampai saat ini saya sepakat dengan Mbak Indah, belum semuanya bisa memiliki kesempatan untuk memilih dan dipilih. Memilih aja belum bisa apalagi dipilih, mereka mau nyalon presiden atau nyalon kepala daerah sulit banget kayak gitu. Terus kaitannya dengan penegakan hukum ini, kalau Mbak Indah sendiri apakah ya tadi yang pertanyaan Mas Yuka tanyakan juga, apakah orang-orang atau politisi kita yang menerapkan moneypol ini sudah ditindak dengan baik oleh penegakan hukum kita? Saya nggak berani bilang iya atau tidak ya Mas, tapi pada praktek dan kenyataannya meskipun jadi gini Mas, kalau misalkan kita ngomongin apakah praktek politik uang, tidak pidana pemilu dan lain sebagainya itu sudah diringkus dengan baik sama penyelenggara pemilu itu kan KPU ya dan Bawaslu ya. Bawaslu itu kan yang pengawasan. Jadi saya itu berdasarkan pengalaman kemarin itu kan ada lomba debat dari Bawaslu, kemudian saya diberikan kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan orang Bawaslu-nya juga. Terus di situ kami belajar bahwasanya ternyata dalam ketika terjadi pelanggaran pemilu, maksudnya proses pemilu, itu kan kita kan dibagi menjadi dua ya Mas. Kalau tindak pidana pemilu itu nanti diadili sama Gakumdu namanya. Kalau Gakumdu ya. Kalau pelanggaran administratif itulah wewenangnya Bawaslu untuk menyelesaikan, menindaklanjuti. Tetapi Bawaslu-nya sendiri itu sebenarnya mereka mengeluhkan dengan waktu yang terlampau singkat dalam mulai proses penemuan pelanggaran sampai pemutusan pelanggaran itu cuma dikasih waktu 7 hari. Bayangkan kalau misalkan itu korupsinya itu kompleks atau pelanggaran administrasinya itu kompleks. Secara akal sehat kita sebagai orang yang berpendidikan, apakah dalam waktu 7 hari itu kita selesai mendetailkan, mengidentifikasi dan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran itu? Yaitu akhirnya yang kemudian kemarin itu kan sempat mosi debatnya itu wewenang Bawaslu wewenang Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran pasca hasil sengketa pemilu gitulah. Intinya pemilu sudah selesai, apakah Bawaslu masih berwenang untuk melakukan penindakan pelanggaran di situ. Nah, itu kemudian nanti yang kita adukan di situ. Manakah yang lebih penting, keadilan atau kepastian hukum? Gitu. Kalau kita membicarakan masalah keadilan dengan jangka waktu yang seperti itu sebenarnya itu kita mengejar waktu atau mengejar keadilan yang sebenarnya gitu. Ya, artinya itu yang menjadi sulit. Nah, terus tadi pertanyaannya gimana? Apakah money politik ini bisa diringkus dengan penegakan hukum? Nah, itu saya kembalikan lagi mungkin kepada teman-teman yang nantinya mau masuk ke partai politik atau mau ikut politik praktis di situ. Ya, politik praktis dan sebagainya, itu saya titip aja sih. Maksudnya gini. Kalau kita berkacamata melihat kondisi kita saat ini, kita itu hidup dalam kepura-puraan kalau menurut saya. Sandiwara dan kepura-puraan. Artinya di sini bahwasanya ya gimana ya, bahkan dalam struktural partai politik aja itu kan antara ketua umum dengan paling sama kita kader biasa itu pasti penyambutan orang-orang itu akan berbeda. Nepotismenya itu masih gede banget Mas di situ. Nah, akhirnya sulit sebenarnya kalau kita mau menghilangkan money politik dengan konsepsi kita bahwasanya orang yang dekat dengan penguasa atau orang yang memiliki uang yang banyak itu harus menang gitu loh. Mungkin kalau bagi saya kesulitannya itu karena mindset kita itu sendiri Mas. Gitu. Ya, terima kasih Mbak Indah. Menarik sekali jadi disampaikan oleh Mbak Indah lengkap ya bagaimana proses penanganan kasus di dalam pemilu. Sudah disampaikan bagaimana birokrasi kita yang terlalu rumit gitu, terlalu membatasi kewenangan dari Bawaslu. Bukan birokrasi tapi hukum acara pidana itu. Hukum acara pidana tadi dan juga sistem birokrasinya juga ribet Mas. Nah, terus itu juga Mas kayak saya juga kadang tuh melihat Bawaslu dan KPU dengan kasus-kasus atau penyelenggaraan pemilu itu kayak melihat kok kayaknya Bawaslu dan KPU itu tidak sepowerful itu. Memang tidak sepowerful itu, memang tidak dirancang. Yang sebenarnya kan lembaga yang independen ya disitulah katakanlah. Tapi memang
Perancangannya hanya penyelenggara, pengawas gitu, bukan penindak dan memiliki sebenarnya lembaga-lembaga lain yang lebih powerful itu malah cenderung dilemahkan, ada yang dilemahkan. Siapa, Mas? Di situ kami kan dilemahkan kan di dalam Maksudnya dalam pemilu. dalam pemilu ya adalah lembaga-lembaga lain yang di situ malah justru tidak benar dalam melakukan tindakannya kayak gitu. Nah, terus kaitannya dengan ini, terus dengan manipul yang tadi Mbak Ida sampaikan, terus supremasi hukum, terus kaitannya dengan mungkin kalau saya menanggapi tadi Mbak Ida tentang hak pilih dan dipilih itu sih ketika hukum kita hanya sampai situ pembatasannya gitu, tidak sampai menolak semua ex napi atau siapapun untuk maju di situ. Kembali lagi ke kita rakyat, kan kita yang pegang kuasa gitu, kan kita pemilihnya gitu, kan mereka tuh mencari suara kita, tinggal pintar-pintarlah kita dalam memilih itu. Kita bisa itu tinggal bagaimana mencerdaskan para pemilih-pemilih ini pemilih itu gitu. Padahal yang dikatakan satu suara itu menentukan, ya mungkin kalau udah disatukan dalam jutaan suara emang tidak terlalu terlihat, tapi dalam proses pemilihannya suaramu itu menentukan siapapun di situ. Jadi kita yang pintar-pintar memilih sesuai kualitasnya. Tapi yang menjadi dilema juga gini Mas, kalau misalkan kita disuruh milih A sama B, tapi dua-duanya itu buruk semua, apakah golput menjadi solusi? Nah, jadi itu kan ada saya punya jawabannya. Benar, sebenarnya ke situ Mas. Kasus ini, kasus pemilu yang tadi mungkin kepincangan demokrasi ini sebenarnya sudah menggurita dan mengakar kuat kayak gitu. Itu tuh tidak kompleks. Ketika kita bicara tentang korupsi gitu, nanti ujung-ujungnya ada di situ money politik, ada di situ nepotisme, ada yang di situ nanti masuk ke dalam jurang-jurang pelanggaran yang lainnya kayak gitu. Itu tuh kalau mau menumpas satu kejahatan, menurut saya tuh emang harus sampai ke akar-akarnya, sampai ke dalam mungkin di situ mafia hukumnya lah yang paling atas itu seperti apa. Kalau cuma menumpas di apa yang terlihat di lapangan, di akar rumput kayak gitu, ya akan terus berulang kayak gitu. Ketika kita hanya menyelesaikan mungkin kita menyelesaikan nepotisme kayak gitu, ternyata karena fokus ke nepotisme, korupsi masih berjalan kayak gitu dan sebagainya. Kaitannya dengan itu, kasus ini yang udah menggurita sangat besar sekali. Terus kaitannya tadi Mbak Ida sampaikan tentang bagaimana institusi-institusi kita itu sebenarnya penegakan hukumnya sudah berusaha sebagainya, tapi ya kayak ginilah yang terjadi. Pendidikan ke rakyat supaya pilihan rasional itu benar-benar bukan hanya sebuah idaman ya, sebuah angan-angan, tapi benar-benar bisa terrealisasi. Itu seperti apa? Pertama, kalau kita misalnya mau membahas mengenai bagaimana cara terrealisasi, kan tadi sebenarnya kan sempat menyinggung sedikit tentang sistem politik Indonesia ya. Dan sistem politik Indonesia itu kan ketika seseorang itu mau memenangkan katakanlah bupati, presiden 50/1 kan, seperti itu. Dan ketika itu partisipasi itu bisa kemudian secara rasional ditekankan di dalam masyarakat, maka itu bisa dikatakan menjadi demokrasinya baik. Tapi kalau misalnya tadi ketika di MK itu biasanya dibawa ke MK sengketa pemilu seperti itu kan, ada berapa hari, ada 7 hari sampai kalau tidak salah ada yang 15 hari seperti itu. Nah itu kan sebenarnya kan pernah dibahas juga Mbak Indah dulu waktu di sidang MK itu kan, sidang MK 2019. Ketika itu kan dari pihak penggugat kan mempertanyakan ini bagaimana bisa membuktikan dalam waktu 7 hari atau 15 hari mencari bukti-bukti itu. Dan jawabannya apa coba? Gimana? Jangankan waktu 7 hari atau 15 hari, banyak kasus-kasus besar di dunia ini itu bisa selesai dalam waktu yang singkat. Contohnya salah satunya adalah pembantaian komunisme di Kamboja, itu diselesaikan dalam waktu 15 hari dengan saksi itu mungkin sekitar 30-40 saksi. Jadi yang diusut tuntas berarti. Diusut tuntas itu, bahkan dibawa ke pengadilan semuanya yang terlibat di situ. Jadi yang ditekankan di situ adalah kualitas pembuktiannya, bukan lama pembuktiannya sebetulnya. Jadi kan kalau ada laporan berarti juga harus kualitasnya baik gitu ya. Sebelum mereka mau maju ke persidangan, alangkah lebih baik dipersiapkan dulu siapa saksi-saksinya, kemudian apa aja argumentasi yang dibawa, faktanya seperti apa, data. Jangan ketika sudah persidangan baru mencari, baru ini kan itu kedewasaan sebetulnya. Karena kan tadi dibahas juga tadi kan ada asas kepastian hukum dan asas keadilan. Namanya Red Book
formula seperti itu kan. Ya itu kan kalau misalnya kita mau memakai kacamata hukum yang baru kan sebenarnya kan ada aspek keadilan terlebih dahulu, baru aspek asas kepastian hukum yang nomor 3. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai itu, ya sistemnya harus diperbaiki terlebih dahulu, tidak kemudian kita ada kasus ini tangkap, kasus ini tangkap lagi. Jadi itu seperti itu Tangkap, tidak akan terus habis tangkap disiarin. Nah, hal itu terjadi berulang-ulang, tidak menyelesaikan permasalahan. Jadi harus ada semacam sistem yang benar-benar dia efektif, tapi dia tidak overpower. Artinya tidak ada satu lembaga yang kemudian bisa menggebuk ketika ada ini 500.000. Karena kalau kekuatan yang terlalu absolut itu bahaya kan, power stands for up kan akhirnya. Ya mungkin seperti itu sistemnya terlebih dahulu harus kita benahi bersama-sama. Entah bagaimana, mungkin lewat jalur hukum, jalur kebudayaan, atau jalur yang lain bisa kita lakukan secara signifikan dan harmonis atau simultan gitu. Mungkin itu jawabannya. Berarti artinya ketika ada kasus yang begitu kompleks, menggurita tadi, yang masuk ke berbagai ranah, berarti yang harus diperbaiki juga sistem di semua ranah itu. Bukan hanya satu orang saja yang digebuk, satu institusi aja yang diselesaikan kayak gitu, tapi semua stakeholder punya peran gitu. Untuk mewujudkan demokrasi, ya semua aktor-aktor demokrasi harus berperan, termasuk rakyat, termasuk pemerintah, termasuk aparatur hukum, dan semuanya seperti itu. Ya, mungkin itu Mas Yoga, Mbak Indah. Sebelum selesai, mungkin pesan singkat saja Mas Yoga dan Mbak Indah. Mungkin diawali dari Mbak Indah ya. Mas Yoga dulu. Oh, ya, pesan singkat untuk kita, untuk pemirsa ngaji politik ini, kaitannya dengan pemilu dan kepincangan demokrasi. Masyarakat yang tidak peka terhadap politik adalah bagian dari konsumsi orang-orang yang sebenarnya sadar dan mencari keuntungan sendiri terhadap kepentingan politiknya. Gitu. Oke, jadi harus menjadi masyarakat yang peka terhadap perubahan politik. Oke, Mbak Indah? Saya 2 kata aja, Mas. 2 kata ya. Teliti dan jangan mau dibodoh. Itu sangat menarik. Katanya pas banget dengan tema kita itu. Oke, terima kasih Mas Yoga dan Mbak Indah. Terakhir mungkin saya akan menyampaikan, seringkali kita terlalu fokus untuk curiga dan waspada terhadap sesama rakyat kita. Yang sebenarnya perlu kita waspadai dan kita curigai adalah pemerintahan dan penguasa kita. Mari menjadi rakyat yang cerdas dalam berpolitik. Mari ngaji politik menjadi smart civil society. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.